Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Safina Rezamila Sakila. My student number is 8320210002. I'm from class A. Chapter 3. The Law of Club and Fang. Hukum klub dan fang. Hari pertama bak di Day Beach sangat menyeramkan. Suatu perubahan dari kenyamanan hidup yang menyenangkan dengan judge di bawah terik matahari South Lake. Di sini tidak ada ketenangan dan kedamaian, hanya ada kebisingan dan kebingungan. Ada bahaya di mana-mana karena anjing dan laki-laki di sini tidak anjing dan laki-laki kota. Mereka hanya tahu hukum klub dan taring. Buck tidak pernah melihat anjing seperti di sini. Mereka bertarung seperti serigala. Dia belajar ini dengan melihat Curly. Dia ingin berteman dengan Husky. Husky melompat menuju Curly dan dia mencabik wajahnya dari mata hingga ke mulut. Serigala dan Husky bertarung seperti ini. Mereka menyerang kemudian melompat menjauh. Tapi pertarungan ini belum selesai. 30 atau 34 Husky datang dan membuat lingkaran mengelilingi pertarungan. Curly menyerang musuhnya, tapi Husky menggigitnya lagi. Dia jatuh ke tanah dan tidak pernah berdiri lagi. Beberapa Husky yang lainnya masuk ke dalam dan tiba-tiba mereka sudah di bawahnya. Buck melihat Spitz berlari menjauh dengan lidah merahnya yang keluar dari mulut. Dia tertawa. Curly sudah mati di dalam salju. Tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Buck bahkan melihat kejadian ini di dalam mimpinya. Dia paham bahwa ketika anjing sudah terluka, itu adalah sebuah akhir. Speed tertawa lagi dan dari momen itu Buck membencinya. Segera Buck mendapatkan kejutan yang lainnya. Francois meletakkan harness, semacam tali kekang kepadanya. Buck mengingat tali kekang tersebut pada kuda di rumah. Jadi sekarang dia harus bekerja seperti kuda. Dia harus menarik kereta luncur menuju ke hutan untuk mendapatkan kayu bakar. Dia tersinggung, tapi dia memutuskan untuk bekerja dan melakukan yang terbaik. Dia bekerja dengan Spitz dan Dave dan belajar banyak hal dari mereka. Dia belajar untuk berhenti ketika Francois berbicara who and, dan dia melanjutkan atau pergi lagi ketika dia berbicara must. There are very good dogs. Di sana ada anjing yang sangat bagus. Francois berbicara kepada Perrault.
Buck menarik dengan baik dan belajar sangat cepat. Malam harinya, Perrault membawa 2 husky yang bernama Billy dan Joy. Mereka adalah saudara. Bill sangat bersahabat, namun Joy kebalikannya. Di malam hari, Perrault membawa beberapa anjing bernama Sollex. Dia adalah husky tua dengan 1 mata. Dia tidak berteman dan ingin sendirian. Malam itu Buck memiliki masalah lain. Di mana dia harus tidur? Francois dan Perrault ada di dalam tendanya. Ketika Buck mencoba untuk masuk, mereka berteriak marah padanya. Itu sangat menakutkan, dingin, berangin di luar. Dia mencoba untuk tidur di salju, tapi itu terlalu dingin. Buck berjalan sedih mengelilingi tenda. Dia mencari anjing yang lain, tapi dia tidak bisa menemukannya. Di mana mereka? Buck sangat kedinginan dan sedih. Dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Tiba-tiba dia terjatuh di dalam lubang. Dia merasakan sesuatu yang berpindah, kemudian mendengar gonggongan ramah. Di bawah salju, di dalam lubang yang hangat, dia melihat Bill. Bill menjilat wajah Buck dengan lidah basahnya yang hangat. Pelajaran lain. Jadi seperti itulah anjing tidur. Buck memilih tempat dan membuat lubang. Setelah beberapa menit, dia merasa hangat dan tertidur. Dia tidur dengan sangat baik, tapi dengan mimpi yang buruk. Kebisingan di kemah membangunkannya di keesokan pagi. "Apa yang aku bilang?" teriak Francois dan kepada Perrault. "Buck belajar sangat cepat." Perrault tersenyum. Dia adalah kurir untuk pemerintah Kanada. Dia mengirimkan dokumen penting dan dia adalah anjing-anjing terbaik yang dibutuhkan. Dia membawa 3 anjing keesokan paginya. Sekarang di sana ada 9 anjing. Dan mereka mulai menuju ke ngarai dia. Pekerjaannya memang sulit, tapi Buck menyukai itu. Dia terkejut bahwa Dave dan Sollex sekarang tidak bosan. Menarik tali kekang adalah pekerjaan mereka dan mereka bahagia. Semua anjing di sini waspada dan aktif. Bill adalah anjing kereta luncur. Dia yang paling dekat dengan kereta luncur. Dave berada di depan mereka. Kemudian yang ketiga adalah Buck. Di depan mereka ada beberapa anjing yang lainnya.
Pete memimpin di depan. Dave dan Solek adalah guru Bugs. Ketika Bugs menarik dengan cara yang salah, Dave selalu menggigit kakinya dengan pelan. Bugs belajar dengan cepat. Itu adalah perjalanan yang sulit menuju ke Ngarai, melalui ship camp dan menuju ke puncak gunung. Malam itu mereka berkemah di Danau Bennett. Ribuan pencari emas ada di sana. Bugs membuat lingkaran di dalam salju kemudian tidur dengan nyenyak. Pagi-pagi sekali di keesokan harinya, Bugs dan tim mereka, rombongan mereka, mulai menarik kereta luncur lagi. Hari itu mereka melalui 40 mil jalan yang bagus. Tapi keesokan harinya mereka tidak mendapatkan jalan. Anjing-anjing bekerja lebih keras dan mereka sedikit lebih pelan, berjalan sedikit lebih pelan. Perrault biasanya pergi di depan anjing-anjing. Dengan sepatu saljunya, dia membuat salju menjadi datar. Frances mengarahkan kereta luncur dari belakang. Perrault kelaparan. Dia tahu tentang semua es dan ini sangat penting. Di musim gugur, es menjadi sangat tipis. Hari demi hari, Bugs bekerja sangat keras menarik kereta luncur. Anjing-anjing memulainya sebelum hari terang dan berhenti malam hari setelah gelap. Mereka makan sepotong ikan dan pergi tidur. Bugs selalu lapar. Setiap hari dia makan 1,5 ikan. Tapi itu tidak pernah cukup. Satu hari dia melihat anjing yang lain bernama Pig. Pig mencuri daging dari Perrault. Bugs melakukan hal yang sama keesokan harinya dan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Bugs belajar untuk hidup berkebalikan seperti di utara. Di selatan, ia tidak pernah mencuri, tapi dia selalu lapar. Di selatan, ada hukum cinta dan persahabatan. Laki-laki dengan sweater merah berbicara padanya tentang hukum klub dan taring. Dia belajar untuk makan semua jenis makanan. Dia belajar untuk bertarung dan menjadi sangat pintar. Dia menjadi kuat dan lebih primitif. Jiwa natural yang ada dalam dirinya menjadi hidup.
sangat mudah untuk Bak untuk bertarung seperti serigala karena itu sudah ada dalam darahnya. Malam hari dia melihat bintang dan mengaum seperti leluhurnya. Apa yang leluhurnya lakukan seperti apa yang telah dilakukan leluhurnya yang lalu. Bak mengikuti instingnya. Terima kasih.